Indonesia. Kumpulan dongeng inspiratif anak hebat. Legenda Danau Maninjau, Bujang 9. Danau Maninjau merupakan danau yang indah di Sumatera Barat. Asal-muasal danau ini dikaitkan dengan kisah Bujang 9 yang memfitnah adik perempuannya sendiri hanya karena dendam kepada lelaki yang mencintai dan dicintai adiknya. Berikut kisahnya. Dahulu kala, di Sumatera Barat berdiri sebuah gunung besar bernama Gunung Tinjau. Gunung ini berbeda dari gunung lainnya karena puncaknya lebar seperti mangkuk raksasa, bukan runcing. Di kaki Gunung Tinjau, hiduplah masyarakat yang rajin dan rukun. Tanah di sana sangat subur, sehingga padi, sayuran, dan buah-buahan tumbuh dengan baik. Setiap hari mereka bekerja sambil memegang teguh adat dan kebiasaan nenek moyang. Di salah satu kampung tinggal sebuah keluarga besar yang dikenal sebagai Bujang 9. Karena mereka terdiri atas 9 laki-laki bersaudara. Anak tertua bernama Kukuban, adiknya Kudun, Baywa, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, dan Kaca. Bujang 9 punya adik perempuan bungsu bernama Siti Rasani dengan panggilan Sani, seorang gadis yang cantik dan baik hati. Ibu mereka berpesan kepada Bujang 9 pada saat ajal mau menjemputnya. Anak-anakku, hiduplah rukun selalu. Jagalah adik kalian Siti Rasani dengan sepenuh hati, katanya sambil menggenggam tangan mereka. Setelah orang tua mereka tiada, Kukuban si kakak tertua menjadi pemimpin keluarga. Semua keputusan ada di tangannya dan adik-adiknya harus mematuhinya. Bujang 9 dikenal sebagai petani yang kuat dan rajin. Mereka bekerja bersama-sama di sawah dan ladang, sehingga hasil panen selalu melimpah dan hidup mereka berkecukupan. Sementara itu, Siti Rasani tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pintar. Tutur katanya lembut dan sikapnya sopan, membuat banyak orang menyayanginya. Bujang 9 mempunyai paman atau biasa disebut mama, bernama Datuk Limbatang, pemimpin adat di kampung itu. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Giran, seorang pemuda rajin, sopan, dan pandai bekerja. Sebagai seorang mama atau paman, Datuk Limbatang sering datang ke rumah Bujang 9. Giran juga sering mengiringi ayahnya. Diam-diam, karena sering bertemu, Giran dan Siti Rasani ternyata saling jatuh cinta. Pada suatu pesta adat, diadakan pertandingan silat. Kukuban dan Giran saling berhadapan. Naas, kaki Kukuban cedera berat. Meski menang, Giran meminta maaf kepada Kukuban. Namun, Kukuban justru menyimpan dendam. Sejak saat itu, Kukuban membenci Giran dan merasa harga dirinya telah dijatuhkan di depan banyak orang. Giran berniat menikahi Sani untuk melabuhkan cinta mereka berdua. Giran berkata dengan gugup kepada Sani, "Dik Sani, maukah kau menjadi pendamping hidupku?" Siti Rasani mengangguk setuju. Datuk Limbatang pun datang melamar Siti Rasani untuk Giran secara adat. 8 kakek Siti Rasani setuju, tetapi Kukuban malah membentak. "Tidak, aku tidak setuju." Karena ingin menjaga kerukunan keluarga, keputusan pun diambil. Lamaran Giran ditolak karena tidak semua saudara sepakat. Sejak itu, Siti Rasani dilarang bertemu Giran. Ia sering menangis sendiri di kamarnya karena hatinya sangat sedih. Suatu hari, Siti Rasani dan Giran bertemu diam-diam untuk berbicara. "Apa yang harus kita lakukan?" Tanya Giran dengan cemas.
Aku juga tidak tahu, jawab Siti Rasani dengan mata berkaca-kaca. Pada saat jalan pulang, kaki Sani menyenggol sepotong ranting berduri hingga melukai lututnya. Gilang pun ingin mengobati luka tersebut. Tiba muncul warga dan Bujang 9. Kukuban berteriak keras. Kalian berbuat terlarang. Tangkap mereka. Giran mencoba menjelaskan, tetapi tak seorang pun mau mendengar mereka. Mereka akhirnya dibawa ke balai adat. Banyak orang bersaksi tanpa bukti yang jelas, sehingga Giran dan Siti Rasani dianggap bersalah. Hukuman yang diputuskan sangat berat, yaitu membuang Giran dan Siti Rasani ke kawah Gunung Tinjau agar kampung terhindar dari bencana. Giran dan Sani dibawa ke kawah Gunung Tinjau. Tetapi sebelum dihukum, Giran berdoa dengan suara lantang. Ya Tuhan, jika kami bersalah, hancurkanlah kami. Namun jika kami tidak bersalah, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Giran dan Siti Rasani dilemparkan ke kawah. Tiba-tiba Gunung Tinjau berguncang sangat hebat. Tanah bergetar, suara gemuruh terdengar, dan gunung itu pun meletus dengan dahsyat. Letusan itu menghancurkan segalanya. Kawah besar Gunung Tinjau lalu berubah menjadi sebuah danau yang sangat luas dan indah. Orang-orang kemudian menamainya Danau Maninjau. Konon, Bujang 9 dikutuk menjadi ikan besar penjaga danau, sedangkan warga lainnya menjadi ikan kecil yang hidup di dalamnya. Hingga kini, Danau Maninjau menjadi sumber kehidupan dan tempat yang indah untuk dikunjungi banyak orang. Legenda ini mengajarkan bahwa kesombongan, dendam, dan keputusan yang tidak adil dapat membawa bencana, sedangkan kejujuran dan keberanian akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dukung terus Dongeng Anak Indonesia dengan cara like, komen, share, dan subscribe.